Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyiapkannya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania, maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi semuanya. Ya, pagi ini kita bisa rasa kagumkan, karena di perjamuan ini yang digambarkan dalam bacaan Injil kita hari ini, ada seorang yang pernah dibangkitkan dari alam maut, dari kematian. Gimana rasanya ya kalau yang sudah meninggal ada di antara kita, makan bersama kita? Bisa kagum atau heran bagaimana ya apa yang terjadi orang ini. Tetapi sebenarnya ini kondisi atau suasana yang bisa disebut biasa saja. Mengapa? Karena kematian itu bukan hanya secara fisik, kematian bisa juga secara semangat kita, entusiasme kita, jiwa kita, atau banyak jenisnya. Banyak orang yang bisa disebut sudah mati dan sekarang bangkit hidup lagi. Jadi itu biasa saja. Contoh, kalau kita melakukan hal yang serius, yang cukup berat, kesalahan yang berat bisa mematikan jiwa kita. Tetapi kalau kita ikut pengakuan dosa, bertobat dan benar-benar mengikuti Tuhan Yesus dengan taat dan setia, kita bangkit lagi. Ya, jadi bukan itu yang paling penting. Yang penting adalah apa yang kita lakukan dalam hidup kita yang sekali lagi diberi kepada kita. Kadang-kadang kita dikasih kedua, ketiga kesempatan untuk menjalankan hidup kita dengan baik. Bagaimana caranya? Caranya adalah yaitu digambarkan oleh bersaudara Marta dan Maria. Marta itu sibuk kasih makanan, dan Maria juga sibuk dengan cara apa? Diam di kakinya Tuhan Yesus, mendengar dia dan meminyaki kakinya. Nah, dua-dua ini bagus, tetapi Tuhan Yesus pernah bilang yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi yang dilakukan oleh Maria. Mengapa? Karena ketapatannya itu waktu yang tepat. Makanan itu penting, tapi buat orang yang mau dibunuh atau disalibkan dan meninggal, makanan itu bisa kedua saja kepentingannya.
Yang pertama adalah melakukan misinya. Jadi dia sudah hampir kehabisan waktu. Jadi dia seperti bukan panik, tapi ya berusaha menggunakan secara maksimal waktunya. Dia menyampaikan banyak hal yang ya sudah, karena waktunya hampir habis. Karena itu Maria ambil bagian yang lebih baik, karena itu yang penting. Nah, kalau Yudas dia juga membandingkan lebih penting yang mana. Nah, buat dia itu membuang-buang hal yang berharga, lebih bagus dijual dan uangnya disimpan. Ya, kelihatannya bagus juga kan, karena buat apa diminyaki kakinya Tuhan Yesus. Tetapi dengan waktu yang tepat, benar-benar yang dilakukan oleh Maria lebih berartilah, lebih bermakna, karena Tuhan Yesus sudah dekat waktunya untuk meninggal, mengorbankan dirinya. Jadi itu seperti ya menggambarkan kejadian itu, orang yang dimakamkan. Dan tentu saja dikasih penjelasan juga tujuannya Yudas ya itu menyimpang, karena dia benar-benar bukan karena dia memperhatikan orang miskin, tapi dia lebih ke arah uang yang dikumpulkan itu, dia seorang pencuri. Jadi inilah kita dikasih gambaran mana yang lebih penting. Nah, kita yang ditanya sekarang, karena kadang-kadang ya kita sibuk dengan hal-hal yang banyak sekali, tapi mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting? Dan kepentingan itu bisa bedanya hanya ketepatan, waktu yang tepat. Jangan sampai kita keliru atau tertipu ya. Ya ini lebih penting, ternyata bukan. Jadi tentu saja semua saja yang terkait dengan kehendaknya Allah yang lebih penting. Dan hidup ini bukan buat kita saja, tetapi buat sesama. Nah, itu yang kita lakukan, kerjakan, dan semoga kita menjadi benar-benar saksinya Tuhan Yesus. Tapi ya ada waspada atau harus kita sadar, hati-hati. Mengapa? Karena seperti yang digambarkan bacaan Injil kita ini, saksi yang kuat itu yang bisa mengarahkan pikiran hati orang kepada Yesus bisa dibunuh. Ya, mereka mau membunuh Lazarus, membunuh lagi. Mengapa? Karena dia saksi kuat sekali. Banyak yang percaya bahwa benar-benar Yesus ini Tuhan. Nah, karena dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, semoga hidup kita ya sampai ke situ, menjadi saksi kepada belas kasihannya Tuhan Yesus. Dan yang paling indah adalah kalau terjadi bahwa siapa saja yang melihat kita bisa juga melihat Tuhan Yesus. Dan pada saat itu hidup kita sudah menjadi berkat dan kita benar-benar sudah berhasil. Amin.